Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami hormati, dosen evaluator kami, Profesor Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana, spesialis kedokteran jiwa konsultan Mars. Dan yang kami hormati, dosen fasilitator kami, Dr. Yuliana, sarjana kedokteran Magister Ilmu Biomedik. Pada kesempatan ini, kami dari SKDA 9 akan mempresentasikan student project yang berjudul The Role of Hypnotherapy in Palliative Care. Berikut merupakan anggota dari SGD A9. Langsung saja masuk pada pemaparan latar belakang. Perkenalkan, nama saya Ben Keserta Hadi dengan Kiki Digital Kirim Saya 093. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Jadi, perawatan paliatif ini berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit kronis atau terminal, dengan tantangan utama berupa kecemasan, nyeri, dan juga stres psikologis. Dalam konteks ini, hipnoterapi hadir sebagai intervensi non-farmakologis yang dapat membantu menurunkan kecemasan dan juga persepsi nyeri. Beberapa penelitian di Indonesia mengungkapkan bahwa hipnoterapi ini efektif menurunkan kecemasan, depresi, dan juga memperbaiki fungsi sosial pada pasien kronis. Hipnoterapi dinilai aman dan non-invasif, sehingga cocok sebagai terapi komplementer dalam paliatif. Hipnoterapi juga membantu aspek fisik dan psikososial pasien serta keluarga. Meskipun bukti awal dari hipnoterapi ini menjanjikan, namun perlu adanya penelitian lanjutan untuk menguatkan bukti bahwa hipnoterapi ini dalam dunia paliatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Nikada Diana Novita Alicia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 065. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai rumusan masalah. Di sini terdapat 5 rumusan masalah, mulai dari apa yang dimaksud dengan perawatan paliatif atau palliative care, lalu apa yang dimaksud dengan hipnoterapi dan bagaimana prinsip dasarnya dalam konteks medis. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja hipnoterapi secara neurofisiologis dan psikologis dalam membantu pasien paliatif. Yang keempat, apa saja teknik-teknik hipnoterapi yang dapat diterapkan dalam praktik klinis. Dan yang kelima, bagaimana aplikasi hipnoterapi dalam perawatan paliatif serta manfaatnya terhadap kualitas hidup pasien. Selanjutnya, mengenai tujuan penulisan, di sini yang pertama untuk mengetahui pengertian dari perawatan paliatif, mengetahui definisi hipnoterapi dan prinsip dasarnya dalam medis, memahami mekanisme kerja hipnoterapi secara neurofisiologis dan psikologis, untuk mengetahui teknik-teknik hipnoterapi yang dapat diterapkan dalam praktik klinis, dan untuk memahami aplikasi dari hipnoterapi serta manfaatnya terhadap kualitas hidup pasien. Selanjutnya, mengenai manfaat penulisan, terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penulisan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, yaitu memberikan pemahaman ilmiah tentang cara hipnoterapi berfungsi dalam perawatan paliatif, menambah referensi dalam psikoneuroimunologi dan manajemen nyeri non-farmakologis, mendorong penelitian lebih lanjut tentang bagaimana terapi komplementer dapat dimasukkan ke dalam perawatan paliatif kontemporer. Untuk manfaat praktisnya, student project ini dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa kesehatan dan tenaga medis tentang penggunaan hipnoterapi untuk membantu pasien paliatif, lalu menjadi bahan pertimbangan ketika program pelatihan atau modul pendidikan tentang terapi komplementer dirancang di rumah sakit, dan menjadikan inspirasi untuk pendekatan empati dan holistik dalam merawat pasien yang menderita penyakit terminal. Baik, untuk definisi palliative care, perawatan paliatif adalah perawatan yang bertujuan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien dan meningkatkan kualitas hidupnya, pada baik pasien maupun keluarga yang bersangkutan. Kemudian pada perawatan ini juga mencakup berbagai kebutuhan pasien, seperti kebutuhan fisik, psikososial, hingga spiritual. Nah, perawatan ini juga bersifat sangatlah personal dan sangatlah spesifik terhadap setiap individunya, seperti ikut juga mempertimbangkan hambatan keuangannya, kemudian juga ikut mempertimbangkan hambatan interpersonal yang terjadi pada pasien, dikarenakan penyakit tersebut juga ikut dipertimbangkan. Kemudian perawatan ini juga mencakup berbagai prognosis, asesmen terhadap tujuan perawatan, kemudian breaking bad news, dan pembuatan keputusan krusial lainnya. Nah, pemberian perawatan paliatif ini juga tidak hanya terbatas kepada penyakit yang sudah didiagnosis sebagai self-limiting, dikarenakan telah terbukti pemberian perawatan paliatif yang segera dan komprehensif itu dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, survival rate itu juga akan lebih tinggi, dan bahkan pengurangan biaya perawatan. Perkenalkan, saya Marsha Sutono dengan 3 digit terakhir 025, izin untuk melanjutkan mengenai definisi dari hipnoterapi. Hipnoterapi adalah salah satu terapi komplementer yang memanfaatkan teknik hipnosis untuk membantu pasien lebih fokus dan lebih mudah menerima sugesti terapeutik. Saat berada dalam kondisi hipnosis, pasien memasuki keadaan kesadaran yang berubah, sehingga lebih rileks dan lebih responsif terhadap instruksi yang diberikan. Dalam konteks perawatan paliatif, hipnoterapi digunakan sebagai terapi pendamping untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama dengan mengurangi beban fisik, emosional, sosial, maupun spiritual.
Bentuk terapinya juga beragam, termasuk hipnoterapi langsung, hipnoterapi kognitif, dan self-hypnosis yang bisa membantu mengelola nyeri, insomnia, serta kecemasan. Secara keseluruhan, hipnoterapi menekankan hubungan antara pikiran dan tubuh atau mind-body, sehingga dapat menjadi pendekatan integratif dalam membantu pasien menghadapi kondisi terminal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai mekanisme kerja dari hipnoterapi. Mekanisme neurofisiologis dari hipnoterapi bekerja dengan cara mengubah jaringan otak dari mode operasi normal menjadi mode operasi yang teralterasi. Di mana dalam mode normal, rangsangan dolorogenik atau pemicu nyeri memicu aktivitas otak berskala besar yang terkoordinasi pada frekuensi beta dan gamma. Aktivitas ini menghubungkan area-area otak yang terpisah dan membentuk atraktor, yaitu pola stabil yang mendasari munculnya pengalaman sadar nyeri. Sedangkan dalam keadaan hipnosis, terutama pada individu dengan sugestibilitas yang tinggi, terjadi beberapa hal, yaitu sinkronisasi beta dan gamma menurun, konektivitas antar area korteks melemah, pembentukan atraktor yang gagal, sehingga sensasi nyeri tidak muncul, meskipun jalur aferen dolorogenik atau sensoris itu tetap aktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipnosis tidak sekedar mengalihkan perhatian pasien, tetapi mengubah dinamika otak dan menghambat komunikasi lintas area kortikal yang diperlukan untuk munculnya sensasi nyeri. Baik, itu sekian yang bisa saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan terkait mekanisme kerja hipnoterapi, mekanisme psikologisnya. Yang pertama itu adalah melalui pengelolaan gejala psikologis dan fisik, yaitu membantu mengurangi kecemasan, nyeri, sesak nafas, gangguan tidur, dan ketakutan terkait pengobatan melalui kondisi trance. Kemudian modulasi kognitif afektif, di mana itu menghambat pikiran otomatis negatif dan perenungan berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah melalui pemberdayaan diri dan kendali diri. Jadi pasien dapat mengakses kapasitas penyembuhan diri, meningkatkan rasa kontrol dan harga diri, serta efek bertahan hingga setelah sesi. Yang keempat adalah melalui perubahan persepsi gejala, di mana ini dilakukan melalui memodifikasi prediksi otak sehingga persepsi gejala menjadi lebih ringan dan kurang emosional. Kemudian yang terakhir adalah melalui relaksasi mendalam, di mana ini menurunkan aktivitas fisiologis, misalnya laju nafas, membantu menghadapi kecemasan antisipatif dan juga tekanan emosional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya Ide Ayogung Widya Prasanti, 3 digit 5 akhir 087. Saya akan menjelaskan beberapa teknik dari hipnoterapi. Yang pertama adalah teknik relaksasi. Dalam kondisi ini, pasien akan diminta untuk berbaring dengan nyaman di suatu bed yang juga nyaman. Kemudian pasien akan diminta untuk merelaksasikan keseluruhan badan, merelaksasikan otot, dan juga melakukan respirasi atau pernapasan dengan teratur. Setelahnya, pasien akan diminta untuk menghitung mundur di dalam pikiran dengan pembicaraan yang lembut juga kepada pasiennya. Dan ketika dicoba beberapa kali, apabila dalam kondisi tidak sadar, maka fase hipnosisnya sudah dianggap berhasil. Yang kedua adalah teknik jabat tangan. Di sini yang akan melakukan hipnotis atau operatornya akan berbincang dengan pasien secara santai, tetapi di sini dalam kondisi menatap dalam ke arah mata pasien. Kemudian secara perlahan operator akan menjabat tangan pasien sembari memberikan sedikit penekanan kepada tangan pasien, dan dalam beberapa saat operator akan menarik tangannya, dan apabila di sini kondisinya pasien tangannya menggantung atau tidak bergerak, maka bisa dikatakan bahwa hipnosisnya sudah berhasil. Yang ketiga adalah teknik levitasi lengan, yang mana di sini diawali dengan si operator akan meminta pasien untuk menutup mata. Kemudian di sini akan dilakukan suatu manipulasi pikiran, yang mana operator akan memberikan beberapa sugesti kepada pasien hingga dari pasien sendiri sedikit menyetujui dari sugesti operator. Dalam fase ini, dengan metode manipulasi pikiran tersebut, operator akan membuat pasien mampu mengangkat lengan atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak dari pikirannya sendiri sesuai dengan sugesti dari operator tersebut. Kemudian yang keempat adalah eyes cues, yang mana di sini melibatkan dari mekanisme hemisfer, yang mana pergerakan mata itu menunjukkan hemisfer mana yang aktif. Apabila bola mata bergerak ke arah kiri, maka hemisfer yang aktif adalah hemisfer yang kiri, dan begitu pula sebaliknya. Dalam kondisi ini, operator akan memperhatikan dari pergerakan bola mata pasien, dan saat bola mata pasien tersebut bergerak ke misalnya ke arah kiri, maka operator dapat memberikan sugesti bahwasanya pasien dalam kondisi tidak sadar. Dan respon pasien selanjutnya yang akan menentukan apakah fase hipnosisnya berhasil atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknik dari hipnoterapi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan saya Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Saya akan melanjutkan mengenai teknik hipnoterapi. Jadi yang pertama, itu ada visualisasi. Dilakukan dengan membayangkan ruangan atau kenangan tertentu secara detail. Hal ini dilakukan untuk membuka pikiran terhadap sugesti melalui fokus imajinasi. Kemudian ada kejutan mendadak, yaitu merupakan respon kaget. Jadi respon kaget ini membuat pikiran jauh lebih sugestif.
Contohnya adalah sensasi jatuh, trust fall, atau kejutan ringan. Kemudian pernafasan hitung mundur. Jadi pasien diminta untuk nafas teratur sambil menghitung mundur dari 100 sampai 0 misalnya. Hal ini dilakukan untuk membantu agar pasien masuk ke dalam kondisi rileks atau trance secara perlahan. Kemudian pemindaian mata. Dilakukan dengan mengamati sensasi tubuh dari kepala ke kaki. Digunakan untuk mengurangi ketegangan dan memperdalam trance. Kemudian fiksasi mata. Pasien menatap objek yang bergerak, misalnya bandul, jam, atau objek apapun itu, untuk mengalihkan pikiran sadar agar bawah sadar itu lebih terbuka. Sekian dari saya. Baik, saya izin melanjutkan untuk bagian berikutnya, yaitu aplikasi hipnoterapi dalam perawatan palliative care. Jadi pengobatan konvensional tidak selalu efektif dalam meredakan gejala pasien, sehingga dalam perawatan paliatif, pengobatan komplementer dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kekurangan tersebut. Hipnoterapi tampak menjadi pilihan yang ideal untuk perawatan paliatif. Hipnoterapi ini bersifat portable, dapat digunakan dalam situasi apapun dan tidak memiliki efek samping. Selain itu, pasien dapat diajarkan dengan cepat untuk melakukan hipnoterapi mandiri, sehingga menjadi sangat ekonomis dan pasien dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Hipnoterapi, terutama hipnoterapi mandiri, merupakan perawatan komplementer yang berharga di akhir hayat, menawarkan pasien cara untuk mengembangkan rasa efikasi diri atau kemandirian guna meningkatkan mekanisme coping mereka. Hipnoterapi diaplikasikan dengan menggabungkan sugesti, relaksasi, dan imajinasi untuk mendorong perubahan kondisi kesadaran guna mengubah pengalaman, reaksi, dan perilaku subjektif seseorang dalam situasi tertentu. Dalam palliative care, umumnya sesi hipnoterapi diawali dengan penilaian kebutuhan individu oleh seorang profesional kesehatan terlatih. Selanjutnya, pasien akan diarahkan untuk menciptakan suatu tempat yang aman atau spesial dalam imajinasi mereka, baik dengan dipandu oleh profesional maupun secara mandiri, guna mendatangkan perasaan aman dan rileks. Setelah itu, sugesti diberikan untuk membantu pasien menggunakan imajinasi dan citra mental mereka untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, atau untuk mengubah persepsi mereka terhadap penyakit atau gejala mereka, ataupun terhadap kematian. Mungkin sekian dari saya, lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Vanessa Pragia Paulus dengan izin terakhir mengakseskan mengenai aplikasi hipnoterapi dalam palliative care, di mana hipnoterapi termasuk hipnoterapi mandiri telah menunjukkan manfaat bagi pasien menderita penyakit berat seperti meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa sakit, kecemasan, keparahan gejala, depresi, gangguan tidur, mengurangi penggunaan terapi analgesik, dan manajemen rasa takut dan efek samping dari pengobatan, serta membantu memberdayakan pasien, memberikan harapan kenangan positif, serta membantu pasien untuk fokus menjalani sisa hidupnya. Terdapat meta-analisis hipnoterapi klinis sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa efektivitas hipnoterapi dalam mengatasi rasa sakit, kecemasan, dan kecederaan pasien. Sebuah studi lain juga ada menunjukkan hipnoterapi secara signifikan mengurangi kecemasan, depresi, keparahan, gejala, dan gangguan tidur pada pasien perawatan paliatif dengan kanker. Juga ada studi lain yang menunjukkan bahwa adanya pengurangan yang signifikan terhadap rasa sakit, kecemasan, dan penggunaan opioid dan analgesik lainnya pada pasien kanker yang menerima hipnoterapi. Temuan-temuan tersebut membuktikan bahwa potensi positif dari hipnoterapi bagi pasien yang menerima perawatan paliatif. Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai kesimpulan juga saran. Sebelum penolakan, saya Nicholas Adela Tambunan dengan 3 digit NIM terakhir 204. Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipnoterapi memiliki peran signifikan dalam memperkuat perawatan paliatif sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien di fase akhir kehidupan. Melalui pendekatan neurofisiologis dan psikologis yang terukur, serta penerapan teknik yang tepat, hipnoterapi menjadi intervensi non-farmakologis yang efektif, aman, dan bermakna bagi pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan yang berfokus pada pelayanan paliatif. Adapun saran, yang pertama, saran kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan paliatif disarankan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan mengenai hipnoterapi sebagai terapi komplementer. Yang kedua, saran kepada peneliti dan akademisi. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan desain eksperimental yang kuat untuk memperkuat bukti efektivitas hipnoterapi terhadap berbagai aspek perawatan paliatif seperti nyeri kronis, kecemasan, esensial, dan serta kualitas hidup pasien. Yang ketiga, terhadap pasien dan keluarga. Disarankan untuk lebih terbuka terhadap terapi komplementer seperti hipnoterapi yang dapat membantu mengelola stres. Mungkin sekian dari saya, akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, demikianlah presentasi student project dari SKDA 9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.